Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus Marilah kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu kalau wa taala yang telah boleh memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di acara Mukmin Planner materi yang kelima oleh Coach Hermansyah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan semua tuntunan serta petunjuknya kepada kita. Ibu bapak sekalian, sahabat Mukmin Planner yang dirahmati Allah, malam ini kita kembali hadir di dalam suatu pembelajaran Mukmin Planner dengan tema yang sangat menyentuh dan dalam maknanya kebutuhan emosional melankolis. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Coach Hermansyah, seorang pembimbing yang akan membantu kita memahami sisi terdalam dalam suatu karakter manusia, terutama jiwa melankolis yang penuh empati, keindahan, dan ketulusan. Mari kita siapkan hati, kita buka pikiran, serta kita hadirkan keikhlasan untuk menyelami pembelajaran malam ini. Semoga setiap kata yang tersampaikan akan menjadikan suatu cahaya yang akan memperkuat hati serta meningkatkan kualitas diri sebagai mukmin yang istiqomah. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti, semoga penuh manfaat atas keberkahannya. Dipersilakan Coach Hermansyah menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ustaz Safi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. eh, kita langsung ke topik ya, ke topik materi. Alhamdulillah ini udah pertemuan yang keempat ya, Ustaz Safi'i ya. Udah pertemuan keempat dan insya Allah akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Nah, saya agak sedikit lupa nih untuk yang komunitas Mukminpreneur ini kemarin materinya sampai di apa ya terakhir ya. Kalau ada yang ingat bisa dibantu info. Coba saya Mama, akan Bang Lura emosi. eh, sampai mana Bu? Ya, kebutuhan emosional sanguinis. Oh, kebutuhan Kebutuhan emosional. emosional sanguinis. Oh, sampai di kebutuhan emosional ya. Iya. Oke, coba. Kalau gitu saya coba apa layarnya saya coba balik ya. Oke, kebutuhan emosional sanguinis. Oke, sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, sudah tampil di layar ya. Oke, coba kita sambil karena kebetulan minggu ini saya ngisi materi juga di beberapa tempat, hampir sama ya. Jadi agak agak lupa nih terakhir kemarin kita sampai di materi yang mana. Oke, saya sambil saya scroll sambil ingat-ingat ya, Bapak Ibu ya. Oke, boleh tahu malam ini dari mana aja pesertanya nih? Boleh diketik dong. Dari kota mana saja? Oke,
Ini materi-materi yang kemarin kita bahas ya. Ini cara menganalisa. Kemarin sampai di kebutuhan emosional seminis ya tadi ya, Bu ini ya, Bu apa, Bu Ice ya tadi. Ini Kasih. belum. Kebutuhan pragmatis terakhir. Oh, kemarin kebutuhan pragmatis. Oke. Iya. Ini yang sanguin, Yang melankolis, unik sekarang. koleris. Nah, yang terakhir yang ini ya kemarin ya. Jadi pragmatis itu ingin dihormati, dibutuhkan, dimengerti. Betul ya Bu ya? Betul ya? Oke. Berarti kalau sudah di situ kita masuk poin keempat nih Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu yang udah ikut tes tentang karakter diri, potensi diri, ya. Jadi Bapak Ibu udah ketemu hasilnya. Dari 4 karakter itu kita memiliki keempat-empatnya. Ada sanguin, ada koleris, ada melankolis, ada pragmatis. Nah, dari 4 tadi ada yang namanya lebih dominan. Ya, lebih dominan. Nah, lebih dominan itu biasanya 2 yang lebih dominannya. Contohnya umpamanya sanguin perpaduannya koleris atau mungkin melankolis perpaduannya pragmatis umpamanya. Nah, yang dominan itu Bapak Ibu, yang dominan pertama tadi itu memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Nah, tujuan kita mengetahui kekuatan dari potensi diri kita adalah kita bisa mempersiapkan atau mengupgrade lebih baik lagi atau menggali lebih mengeksplor lebih dalam lagi poin-poin kekuatan kita tadi. Nah, tapi di sini juga ada kelemahan dari setiap karakter. Nah, kelemahan dari karakter itu kebanyakan dari kita biasanya sering bersembunyi atau fokus dengan kelemahannya. Tapi kita lupa dengan kekuatannya. Ya, kalau seandainya ibaratnya gini, saya ilustrasikan. Kalau Bapak Ibu ada kertas, selembar kertas putih gitu kan ya. Terus Bapak Ibu ambil pena, ambil pena, di tengah-tengah kertas itu, Bapak Ibu gambarkan lingkaran berwarna hitam. Ya, jadi Bapak Ibu tuliskan lingkaran berwarna hitam. Nah, setelah Bapak Ibu selesai menggambar, ya, kertas itu Bapak Ibu tutup, Bapak Ibu balik, kira-kira 1 menit, terus Bapak Ibu buka kertas tersebut. Pertanyaannya, apa yang terlihat dari selembar kertas itu? Nah, tentunya yang terlihat mayoritas mengatakan titik hitam di tengahnya. Padahal Bapak Ibu, titik hitamnya itu kecil. Nah, kita fokus dengan yang titik hitamnya. Padahal di sekeliling titik hitam itu, yang kertas warna putih tadi, itu lebih luas, lebih besar. Poinnya apa? Poinnya, kebanyakan dari kita fokus dengan kelemahan kita. Sehingga karena kita fokus dengan teman kita, lupa dengan kekuatan kita. Nah, begitu lupa Bapak Ibu, akhirnya yang kekuatannya tadi tidak naik level dari waktu ke waktu, ya, ya fokusnya keliru gitu. Nah, saya kasih ilustrasi yang lain. Ilustrasi yang lain, mungkin Bapak Ibu ingat pada saat anak kita lagi SD atau SMP ya. Dari sekian mata pelajarannya, umpamanya ada mata pelajaran yang nilainya anggaplah 5 lah. Ya. Umpamanya matematikanya 5.
Bahasa Inggrisnya 9 umpamanya. Nah, kebanyakan kita, termasuk kami dulu, sebelum kami belajar, kebanyakan kita fokusnya adalah di kekurangan anak kita nih. Karena matematikanya 5, sehingga kita panggil guru matematika untuk ngasih les ke anak kita. Tujuannya agar matematikanya nilainya meningkat, bertambah. Itu bisa dilakukan. Hanya untuk nilai bertambah, bisa. Tapi apakah dia akan memahami konsep matematikanya, rumus-rumusnya dan sebagainya? Itu yang sering terjadi adalah dari pengalaman kami juga, kecil kemungkinan Bapak Ibu. Nah, terus gimana dong? Ya, kalau bahasa Inggrisnya yang 9, matematikanya 5, kalau kita mau keluarkan uang lagi untuk mengeksplor potensi dia, setelah kami belajar personality plus, justru yang kita panggil adalah guru les atau kursus bahasa Inggris. Nah, itu yang kita maksimalkan, Bapak. Kekuatannya yang kita maksimalkan. Jadi bukan kelemahannya. Nah, ini kita mau bahas kekuatan, Bapak Ibu, potensi dari setiap personality. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan di sela-sela ini, bisa langsung diketik, atau bisa langsung open mic, langsung bicara, nggak apa-apa. Ya, oke. Yang pertama, kita bahas kekuatan atau potensi mereka yang kemarin hasil tesnya atau karakter terkuatnya adalah sanguinis. Ya, jadi dari 4 itu Bapak Ibu kan ada tuh nilai yang tertingginya ya, yang Bapak Ibu tes kemarin 45 soal. Nah, nilai tertingginya yang sanguin, apa nih potensinya? Nah, saya akan jelaskan secara gamblangnya. Bapak Ibu seperti biasa sudah menyediakan kertas dan pena. Nanti Bapak Ibu tuliskan di atas kertas Bapak Ibu action-nya, action plan-nya, to-do-nya. Jadi dari apa yang saya uraikan ini, ya Bapak Ibu tulis, oh kalau kekuatan saya di hal ini, berarti nanti saya bisa action-nya 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu langsung tulis to-do-nya. To-do-nya ya, oke. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, seorang sanguinis itu punya kekuatan atau potensi, nomor 1, kepribadian yang menarik dan mudah bergaul. Jadi kehebatan seorang sanguinis itu, Bapak Ibu, dia memiliki kepribadian yang seperti magnet gitu loh, yang menarik. Jadi orang tuh pengen gitu deket sama dia. Dan kalau dia baru jumpa seseorang, dia dengan cepat menyesuaikan diri atau disebut dengan mudah bergaul. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, sering gitu apa di mall atau di satu pesta atau di mana gitu. Ya, terus kita ngajak teman kita, terus tiba-tiba kenalan nih dengan seorang yang sanguin. Teman kita itu nempelnya malah ke dia. Teman yang bareng kita ke pesta tadi, ya. Padahal berangkat pestanya bareng kita, tapi kok nempelnya ke dia gitu loh. Nah, itu kekuatan dari seorang sanguin, mudah bergaul dan kepribadian ini menarik. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, untuk Anda yang memiliki kekuatan utamanya di sanguinis, usaha apa atau pekerjaan apa yang kira-kira cocok? Atau kalau di organisasi, si sanguin ini bagian apa nih cocoknya? Ya,
pasnya di bagian apa ini? Yang memiliki kepribadian menarik, ya dia bisa bisa ibaratnya kalau di mall itu Bapak Ibu, dari jauh itu orang tuh udah penasaran pengen pengen lewat deket dia gitu loh. Itu siapa sih? Gitu. Ya. Coba aja perhatikan di mall itu. Ya, kalau nanti Bapak Ibu udah mulai menganalisa gitu. Perhatikan ada yang sanguin, mungkin dia berdiri di pojokan mana atau dia lagi mungkin lagi nongkrong di coffee shop, mungkin di Starbucks atau di Jeko atau mana gitu. Kalau dia di pinggir duduknya, itu tanpa disadari banyak orang-orang sekeliling dia itu pengen lewat di depan dia. Itu yang disebut memiliki kepribadian menarik. Nah, monggo ditulis di kertas dengan kehebatan seperti ini, kekuatan seperti ini, kira-kira kalau Bapak Ibu punya anak nih, punya anak yang SMP maunya sekarang, dia nanti mau masuk SMA, minimal udah ada gambaran jurusan apa yang cocok. Atau kalau dia mau lulus SMA, ya menjelang kuliah nih, fakultas apa nih yang cocok? Karena banyak terjadi Bapak Ibu dari klien-klien kami. Dia udah di semester 4, bahkan ada yang semester 6 gitu. Si anak merasa nggak cocok nih dengan fakultas itu. Bawaannya stres terus. Ya, nggak enjoy gitu. Hanya sekedar ngejar nilai, nilainya dapat, tapi dia nggak paham dengan materinya. Kenapa Bapak Ibu? Tidak sinkron dengan personalitinya. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak yang nanti hasil tesnya mayoritas sanguin dengan kekuatan yang pertama ini kepribadian menarik dan mudah bergaul, apa kira-kira yang cocok? Nah yang berikutnya, kehebatan atau kekuatan seorang sanguin banyak bicara. Maksudnya banyak bicara itu gini, kan ada orang yang kalau ketemu gitu dia sedikit ngomongnya, ya, atau kadang-kadang ngomongnya sepatah dua patah kata. Nah kalau sanguin ini Bapak Ibu, dia bisa menemukan topik apapun seketika, baik itu direncanakan mau tidak direncanakan, dia punya kekuatan itu. Ya, jadi dia banyak bicara. Maksudnya perbendaharaan katanya itu dia cukup banyak gitu. Terus juga kekuatan sanguin ini, dia pencerita yang mempesona. Jadi kalau dia ngomong, ya sanguin itu lagi ngomong atau lagi bercerita atau dia seorang presenter, ya. Dia kalau ngomong orang tuh sampai terpukau gitu. Baik dari suaranya, dari gestur tubuhnya, dari mimik mukanya. Jadi sanguin itu mimik mukanya itu sumringah banget itu. Jadi kalau ngomong itu kayak ada apa ya? Kayak lampu, gimana lampu merang-merling gitu kan ya. Menarik tadi, menarik magnet tadi. Dan dia kalau menceritakan sesuatu, ya, dia umpamanya pegang informasinya 3 poin. Dia bisa menguraikan menjadi 10 poin, 20 poin. Itu kehebatan seorang sanguin. Jadi kalau dia diminta untuk mengarang satu cerita, tapi dengan konsep dia berbicara ya Bapak Ibu, bukan menulis. Karena kalau sanguin, dia disuruh menulis, itu macet isi kepalanya itu. Susah untuk tertuang. Tapi kalau dia suruh ngomong, wah itu jagonya Bapak Ibu. Jagonya improvisasi itu. Ya, dia pegang 3 bahan, 3 bahan itu bisa diuraikan, bisa berjam-jam itu. Itu kehebatan seorang sanguin. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak atau punya karyawan ya yang sanguin, dia punya poin plusnya, kelebihannya, bisa bercerita dengan mempesona dan banyak bicara.
apa bagian yang cocok atau usaha apa yang cocok. Siapa Bapak Ibu di sini yang sering belanja di live TikTok, gitu kan ya? Live apa lagi ya biasanya kalau ya, yang jualan-jualan itu. Nah, itu pilih yang sanguin Bapak Ibu. Yang bagian ininya, bagian promosinya. Kalau yang nggak sanguin, udah macet ya, diam aja. Dia ngomong seperlunya atau berdasarkan skrip aja. Tapi kalau sanguin, wah itu bisa ini tuh dia. Tapi bagi pembeli nih ya, bagi pembeli jangan lupa baca deskripsi produknya. Karena kadang-kadang sanguin ini sering bluffing juga, ya, sering nambah-nambahin gitu loh. Ya, umpamanya dia lagi jual speaker nih, ya, speakernya apa yang bisa dicas gitu, yang mungkin durasi baterainya hanya 4 jam, ya kadang-kadang improvisasi dia ini dicas sekali, dipakai seumur hidup, umpamanya for example, ya. Jadi bluffing kadang-kadang. Nah, jadi memang dia pencerita yang mempesona, tapi terkadang beberapa informasi itu dimanipulatif, dimanipulasi. Ya, jadi eh, inilah gunanya kita memahami karakter atau personality sehingga kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, terutama nih Bapak Ibu yang lagi menjalin hubungan umpamanya, relationship ya. Ya, mungkin di sini ada yang masih jomblo nih ya, belum married. Nah, kalau kalau calon pasangannya sanguin, ya kesannya dia nggak pernah serius. Jadi kalau ditanya kapan mau ngelamar aku gitu, itu jawabannya pasti banyak guyonnya daripada seriusnya, ya. Jadi jangan gampang baper juga maksudnya kalau punya pasangan sanguin. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan ya langsung open mic aja. Berikutnya, kekuatan dari seorang sanguin memiliki selera humor yang baik. Nah, maksudnya yang baik itu dia bisa membuat suasana ceria atau gembira ya seketika, dan dia memiliki humor itu yang dalam tanda kutip, kan ini maaf nih ya, nggak menyinggung siapapun. Kadang-kadang kan ada humor yang dia eh, isinya ngebully gitu kan ya. Ada humor yang isinya apa namanya itu? Kalau ngejelek-jelekin body shaming apa? Kayak body shaming gitu kan ya. Nah, kalau sanguin enggak, Bang. Enggak dia. Dia punya selera humor yang baik. Gitu. Si sanguin ini. Karena kata kuncinya, Bapak Ibu masih ingat ya? Ya, ini kartu ini ya. Ya. Kartu personality plus-nya. Kata kuncinya kan fun way. Bersenang-senang. Jadi dia berusaha menjaga orang di lingkungannya juga selalu senang. Seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu. Sanguin ini punya antusias dan ekspresif. Jadi sanguin itu di mana-mana itu bersemangat. Mimik mukanya itu energizernya itu wah ini banget kita Pak. Ya apa ya? Full full ini berapi-api lah gitu ya. Antusias dan ekspresif. Ekspresif itu dia mimik mukanya itu tidak datar gitu maksudnya. Ekspresif. Jadi kalau dia senang dia menunjukkan mimik muka senangnya, raut muka senangnya. Kalau dia kesel itu juga baliknya. Karena ada beberapa personality yang datar. Dia senang wajahnya flat, dia juga marah wajahnya flat gitu kan. Nah kalau sanguin juga ekspresif. Bahkan bukan hanya raut wajahnya Bapak Ibu, badannya pun ekspresif. Sanguin ini pasti ada yang bergerak ya. Kalau nggak dia gerak-gerakin kakinya, atau dia gerakin tangannya, atau dia celingak-celinguk gitu. Nah itu sanguin ya. Nah
Itu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, yang berikutnya, mungkin kita bisa, sebentar, tanya jawab, silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Ini saya kehilangan tombolnya mana? Oke. Sebentar. Oke. Pak Sapi, monitor. Apa ada pertanyaan di kolom ini? Ya, silakan Ibu Bapak interaktif. Di sesi Ya. ini kita harus interaktif agar supaya materi ini muncul 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 powernya gitu. Ya, silakan Mari Bapak Ibu Ibu. Bapak. Atau mungkin masih bingung ya apa yang mau ditanyakan. Nah, saya yang tanya Bapak Ibu. Oh, ini Bu Rati ya mau tanya ya? Pak, berarti kalau sanguistik itu cenderung ekstrovert ya? Iya, betul. Oke. Jadi sanguinis itu dia cenderung ekstrovert ya. Bahkan dia bisa dikatakan sangat vulgar. Jadi super super ekstrovert. Seperti itu, Oke, Ibu. oke, ya. Terima kasih, Ya, Pak. terjawab ya, Bu ya. Pekerjaan yang cocok apa, Pak? Marketing kayaknya ya, Bu. Ya, ya. Jadi sanguin itu karena dia kekuatannya, dia gampang berinteraksi antar manusia, ya, dia gampang berinteraksi antar manusia. Sanguin sangat cocok untuk menjadi seorang marketing atau MC, ya, MC, terus presenter. Nah, pengacara Bapak Ibu, wah itu kalau pengacara sanguin, ya di persidangan dia bisa, nah itu contohnya Hotman Paris itu sanguin itu. Dia bisa menemukan jawaban yang tidak ada di skrip. Itu kehebatan sanguin. Jadi pengacara cocok. Tour leader Bapak Ibu, tour leader. Kan kalau tour leader kan harus ngomong terus. Tour leader. Nah kalau tour leadernya plekmatis Bapak Ibu, itu udah ngantuk peserta itu begitu naik bis lagi tur kemana udah tidur aja. Tapi kalau sanguin itu peserta itu nggak dikasih kesempatan ngantuk Bapak Ibu. Gitu. Terjawab ya Bu ya? Terima kasih, Pak. Enggak. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita coba yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya balik lagi layarnya biar Bapak Ibu enak ngelihatnya. Sudah keluar Bapak Ibu? Itunya, Sudah. layarnya sudah tampil maksud saya? Ya, sudah. Sudah ya. Sanguin, koleris. Kebalik ya Bapak Ibu ya? Enggak, Kebalik nggak? Hah? enggak. Tulisannya enggak kebalik tulisannya. Oh, nggak kebalik ya? Layar saya yang kebalik. Sebentar.
ya. Oke. Nggak kebalik ya Bapak Ibu ya. Enggak. Oke. Yang berikutnya, kekuatan dari seorang sanguin senang berkarir sebagai relawan. Nah, siapa di sini yang follow TikToknya Aisar Khalid? Ada ya? Oke. Nah, itu contoh sanguin Bapak Ibu. Contoh sanguin. Jadi Aisar Khalid itu, wah itu sanguinnya 1000% itu. Ya. Makanya dia suka berbagi Bapak Ibu. Sebagai relawan cocok. Ya, terus senang berbagi. Jadi kalau dia berhasil memberikan hadiah ke orang lain, ya bersedekah, membantu, itu seperti dia yang mendapatkan. Kalau dia semakin banyak bisa bersedekah, ngasih orang lain, sanguin itu Bapak Ibu, malah dia merasa berpikir, malah dia yang dapat. Gitu. Ya kalau dia ngasih sedekah mau dengan orang 1 juta, justru si sanguin ini malah berpikir dia yang dapat 1 juta. Nah, jadi sanguin itu royal, Bapak Ibu, royal. Makanya sanguin kalau dipegangin duit, dia paling males untuk mencatat dan menghitung. Betul. Ya, nah, jadi pokoknya duitnya nggak saya salah gunakan, tapi kepake untuk apa? Saya pun nggak tahu nih kalau ditanya. Nah, itu sanguin Bapak Ibu. Tapi dia tidak korupsi. Gitu. Tapi ditanya, loh ini kemana larinya? Ya nggak ingat katanya. Tapi saya nggak pakai aneh-aneh kok katanya. Nah, itu sanguin itu. Ya, kenapa? Dia senang sebagai relawan, sinterklas. Ya, senang dia bagi-bagi. Ya, 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 Makanya betul. sanguin juga kalau dikasih kado senang juga sanguin ini. Gitu. Dia senang memberi orang, tapi dia senang juga memberi. Yang berikutnya Bapak Ibu. Kekuatan atau kehebatan seorang sanguin. Bisa menemukan aktivitas baru dan kreatif dengan segudang ide. Nah, ini di garis bawah ini Bapak Ibu. Bisa menemukan aktivitas baru dan kreatif dengan segudang ide. Jadi sanguin ini gudangnya ide. Jadi kalau Anda di kantor nih ya, Anda punya karyawan sanguin, terus di forum dia dikit-dikit angkat tangan, Pak saya ada usul, Pak saya ada ide, Pak saya ada usul. Nah itu sanguin. Dan terus gimana tuh? Di stop nggak orang-orang kayak gitu? Jangan Bapak Ibu, biarkan idenya keluar. Catat. Pasti suatu saat nanti ada idenya yang bisa terpakai atau dibutuhkan perusahaan. Yang penting catat dulu atau rekam. Catat dulu. Dan terkadang Bapak Ibu, ide-idenya itu out of the box. Yang kadang-kadang orang nggak kepikiran, dia kepikiran. Tapi bukan nyeleneh ya. Nyeleneh. Nah, kalau yang idenya nyeleneh itu ini pragmatis Bapak Ibu. Nah, pragmatis itu dia jago konsep. Jago konsep. Ya. Nah, kalau sanguin segudang ide. Nah, segudang ide itu kalau konsep lebih matang Bapak Ibu. Jadi kalau pragmatis, konsep itu lebih matang. Tapi kalau ide biasanya belum matang. Itu bedanya. Ya, jadi baru ide aja gitu loh. Tapi how to-nya si sanguin itu membutuhkan rekan kerjanya yang punya personality melankolis.
Dia punya ide, aku pengen gini, 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 gini. Nah, yang menerjemahkan atau menjabarkan biasanya si melankolis. Nah, inilah yang sering terjadi TikTokan saya dengan Bu Dwi, Bapak Ibu. Saya yang punya ide, Bu Dwi yang menerjemahkan. Ya, dan Bu Dwi jago dia menerjemahkannya. Karena dia ada kenal saya lama. Oke. Dia bisa menemukan aktivitas baru. Nah, kalau Bapak Ibu lihat waktu kejadian di tsunami di Aceh, ya, tsunami Aceh itu, kan banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ya. Nah, itu mereka kan butuh dihibur tuh Bapak Ibu. Nah, banyak relawan yang waktu itu ikut, 70% itu sanguin Bapak Ibu. Dia suka melakukan aktivitasnya, menghibur anak-anak, dan tidak dibayar. Atau dibayar pun tapi kecil. Karena sanguin itu fokusnya bukan di penghasilannya atau di uangnya. Tapi fokusnya adalah dia di fun way-nya, di activity-nya, di kegembiraannya, kesenangannya. Nah, mereka bisa menemukan aktivitas-aktivitas baru, baik itu dengan alat maupun tanpa alat, dengan segudang idenya tadi. Nah, kira-kira apa tuh yang cocok? Ya, Bapak Ibu silakan tuliskan di kertas, ya, tuduhnya, ya. Dan nanti boleh ditanyakan, kira-kira pekerjaan ini cocok nggak kalau untuk sanguin? Atau usaha ini cocok nggak? Nah, kalau sanguin Bapak Ibu buka warung, usahakan dia jangan di kasir. Kalau dia pemilik, terus personalitinya sanguin, terus dia nongkrong di kasir, itu semua orang yang dia kenal mau dikasih diskon sama dia. Ya, kadang-kadang yang nggak dikenal pun dikasih diskon. Bangkrut Bapak Ibu. Saudagar Bogor katanya. Nah, jadi di mana si sanguin? Ya bolehlah dia di bagian depan nyambut tamu, nyambut nyambut pengunjung, ya. Bolehlah. Tapi jangan megang kasir dan jangan deket kasir. Ntar, yaudah ini temanku kasih diskon. Apalagi kalau dia ownernya, gitu ya. Terus nanti karyawannya protes, Bu, nanti ini belum Bu, rugi kita. Enggak apa-apa, katanya. Yang penting rame. Itu sanguin. Ya. Makanya sanguin kalau buat nasi goreng, bumbunya medok, Bapak Ibu. Banyak ya. Boros di bumbu. Boros di bumbu tuh. Betul. Ya Allah. Oke. Terus, nah silakan Bapak Ibu. Apa yang cocok, Bapak Ibu tuliskan. Ya, Bapak Ibu tuliskan. Yang berikutnya, menginspirasi orang lain untuk bergabung. Nah, sanguin ini promotor yang baik, yang jago. Jadi kalau umpamanya untuk penggalangan dana 17 Agustusan, ya Bapak Ibu ya, atau nanti menjelang tahun baru, mau ngajak, ayo kita rame-rame nanti tahun baru di mana? Nah itu cari suruh sanguin tuh, minta sanguin yang untuk woro-woro, yang untuk keliling gitu, untuk ngumpulin orang, dia jago Bapak Ibu. Ya. Dan biasanya promosinya bombastis gitu kan ya. Jadi Nah, kalau mau urusan makanan nih Bapak Ibu. Kalau sanguin yang promosi ya, dia ngomong enak, Bapak Ibu jangan sampai nanti terus Bapak Ibu datang terus kecewa, kok rasanya nggak enak. Nah, itu salah satu kelebihan sanguin yang bisa mempromosikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Tapi kalau melankolis Bapak Ibu yang ngomong, wah bakmi godok di sana enak. Kalau melankolis itu garansi rasanya enak. Tapi kalau sanguin yang promosi, wah bakmi godok di sana wah enak gini-gini.
kalau dia ngomong enak, enaknya Bapak Ibu skip, tapi terus dia cerita, tempatnya bagus, pemandangan ini, nah itu baru benar. Ya, umpamanya view-nya ini apa sungai, river view, terus ada air terjunnya gitu. Nah, itu benar Bapak Ibu. Tinggal nanti dicek air terjunnya besar apa kecil. Ya, ternyata air mancur. Itu jagonya Senguin tuh kehebatannya. Ya, bahasa-bahasa yang bombastis ya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu paham tahu, terus Bapak Ibu datang, ke bakmi godok itu. Terus tiba-tiba nggak enak, ya Bapak Ibu udah maklum. Oh, kemarin yang promosi Senguin, pantesan. Tapi kalau melankolis, jago Bapak Ibu. Jago tuh. Lidahnya itu kayak terlatih gitu loh, si melankolis ini. Oke, yang berikutnya suka kegiatan yang spontan. Nah, jadi Senguin ini gini maksudnya, suka kegiatan spontan. Dia bisa menciptakan, umpamanya nih Bapak Ibu ya, dia seorang event organizer, lagi mengadakan outbound. Di situ waktu outbound umpamanya 3 jam. 3 jam itu terdiri dari 5 permainan. Ini for example ya. Dan nih, panitia sudah dimulai permainan pertama, permainan kedua, permainan ketiga. Begitu sampai permainan kelima, waktu yang tadinya 3 jam, itu baru terpakai 2 jam. Jadi kan tersisa 1 jam. Nah, sementara permainan yang disiapkan hanya 5 nih Bapak Ibu. Dan itu sudah selesai semua. Ya, mungkin karena pesertanya mungkin sudah hafal, atau mungkin sudah pernah nih pesertanya, sehingga prosesnya cepat. Gitu. Nah, kalau di forum atau panitianya ada yang memiliki personality sanguin, percayakan sama dia untuk menemukan konsep permainan yang bisa mengisi sisa waktu tadi. Kenapa? Kehebatan dia adalah bisa menemukan kegiatan spontan. Langsung tuh Bapak Ibu, otaknya itu langsung jalan, ketemu aja tuh. Ketemu aja dia. Ya. Yang bisa untuk mengisi kelebihan waktu tadi. Nah, itu kehebatan Senguin. Nah, jangan juga kalau di situ ada panitia yang personalitinya pragmatis, jangan juga nanya dengan yang pragmatis. Karena kalau begitu Bapak Ibu tanya dengan yang pragmatis, dia bingung. Apalagi ya? Dia googling di ini di YouTube. Udah nih lihat aja di YouTube gitu. Itu belum tentu bisa diterapkan. Tapi kalau Senguin Bapak Ibu itu jago. Ya, jadi dengan kita memahami tim di perusahaan kita atau tim di organisasi kita atau anak kita, pokoknya lagi lebaran gitu kumpul keluarga, terus nanti ada game atau permainan, minta dengan Senguin permainan apa yang cocok, itu jagonya sih. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Pak Sapi mungkin dibantu juga di kolom chatting apabila ada pertanyaan Pak, bisa dibantu. Oke. Bu Rati? Bu Rati di Bandung ya Bu Rati ya? Betul Pak, di Bandung. Di mana Bu Bandungnya? Saya di Antapani Pak. Oh, kami dulu sempat 1 tahun di Gateway Bu. Oh deket. Ya, kemarin ada kita buka beberapa usaha rumah Betul. makan di daerah Purwakarta. Kita Oke. stay-nya di Bandung tapi. Stay-nya di Oh. Bandung. Di Gateway Ini, gitu. Pak,
dari beberapa Ya, maaf ya Pak ya, dari ya, beberapa ya, kekuatan tadi yang itu ada misalnya ada beberapa yang apa seini dengan saya gitu. Tapi ada yang ya, juga enggak gitu. Itu iya, mungkin ya Pak ya, dari satu orang itu iya, tidak pure sanguistis atau tidak pure pragmatis gitu ya Pak ya. ya, betul. Bu Ratih betul sekali. Eh, Pernyataan Ibu. Jadi kalau Ibu lihat yang kartu ini ya, kartu personality plus ini, Agak ya, buram Pak. agak burung ya. Di materi udah kita kasih sih Bu di materi Iya, tak. iya. Ini jaraknya. Nah nanti ada juga sih Bapak Ibu bisa screenshot nanti ya. Nah dari hasil tes kemarin, setiap dari kita itu keempat-empatnya ada nilainya, ada hasilnya. Jadi Oke. ada hasilnya ya. Berarti kita memiliki keempat-empatnya juga. Namun Mhm. ada yang dominan namanya. Nah, dominan ke satu dan dominan kedua atau pendukung, personality pendukungnya. Mhm. Nah, jadi kalau dia nomor satunya umpamanya sanguin, mungkin nomor duanya koleris. Nah, sehingga potensi itu juga Bu harus digabung. Tapi potensi yang terbesar tetap yang nomor satu. Contohnya umpamanya, dia seorang sanguin Bu, dominannya sanguin. Iya. Terus kita tempatkan di perusahaan kita di bagian keuangan. Stres ya. Nah, itu biasanya kacau. Iya. Nah, waktu itu kami diminta untuk ngisi di beberapa perbankan. Ada bank pemerintah, ada bank swasta. Nah, mereka setelah tes gitu, mereka minta dibantu untuk penempatan. Nah, jadi ada beberapa waktu itu sanguin ditempatkan di teller. Di teller di bank itu. Memang public speaking-nya bagus untuk welcome, untuk nasabah itu bagus. Tapi begitu ngitung uang, Bu, kalau nggak kelebihan nol, kekurangan nol. Jadi begitu habis tes itu, ya, yang sanguin kita panggil, terus kita tanya, siapa yang di bagian teller? Oh, angkat tangan. Siapa yang pernah di teller gitu, angkat tangan. Udah, langsung kita bahas waktu itu. Coba ingat-ingat, sering nggak nombok? Hampir setiap hari, Pak. Kadang-kadang Itu nombok saya lima banget puluh Pak. ribu, Itu saya nombok jadi yang 100.000. kealami. Iya, itu. Gitu. Nah, akhirnya dari beberapa bank itu biasanya kalau habis melakukan tes gitu kan ya, mereka mengadakan rolling. Nah, sanguin kalau di customer service cukup Bagus. ngebantu. Di marketing sangat ngebantu. Ya. Tapi begitu dia handle keuangan, hitung-hitungan, bukannya nggak bisa, bisa, tapi banyak selipnya. Seperti itu. Iya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Terjawab ya, Bu Rati? Iya, Pak. Silakan, ada lagi Mari, yang mau? mari Ibu Bapak, silakan. Silakan bertanya semaksimal mungkin, mumpung ada pakarnya ini. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang punya akun TikTok, kalau mau ngelihat live di TikTok juga, saat ini kita lagi live, ya. Lagi live juga di TikTok. Nama akunnya sama Bapak Ibu, mentor kepribadian juga nama akunnya. Oke. Sudah muncul ini materinya?
Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Nah, ya, oke. Nah, oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini poin berikutnya adalah koleris. Kalau yang tadi itu sanguinis, sanguinis itu kata kuncinya adalah fun way. Kalau koleris ini kata kuncinya my way. Ya, my way ya. Jadi segala sesuatunya itu harus under controlnya. Dia harus tahu, dia harus menguasai. Nah, apa nih kehebatannya seorang koleris ya? Teman-teman yang punya kertas boleh ditulis ya. Jadi saya jelaskan kekuatannya, kehebatannya. Anda tuliskan tuduhnya. Ini cocoknya di usaha apa, di bisnis apa, kalau di mau kuliah cocoknya di fakultas apa, ya. Oke. Yang pertama, dinamis dan aktif. Dinamis dan aktif. Jadi koleris ini nggak bisa diem, Bapak Ibu. Makanya kemarin waktu zaman COVID kan diterapkan WFH tuh, work from home gitu. Itu untuk koleris itu sangat menyiksa, Bapak Ibu. Jadi koleris itu kalau dia tidak bekerja, dia merasa bersalah, malah sakit-sakitan. Nah, kenapa? Karena dia punya kekuatan, punya power aktif, Bapak Ibu. Bisa dikatakan super aktif. Kadang-kadang nggak kenal waktu, ya. Bahkan cenderung sebagian workaholic, ya, sampai lupa keluarga, lupa kesehatan dia, saking fokus di karir atau pekerjaan. Dan dia dinamis, Bapak. Dinamis. Jadi tidak monoton ya maksudnya. Dia dinamis, terus bergerak. Jadi ada aja yang dikerjain. Nah, jadi koleris itu Bapak Ibu, kalau dia lagi lagi kurang kerjaan nih, umpamanya dia contoh di rumah tangga gitu ya. Wah itu ya susunan tata letak furniture, mebel itu dirubah-rubah, Bapak. Berubah-ubah. Dibulak-balik, dipindah ke sana, pindah ke sini. Piring umpamanya udah bersih gitu, tapi cuman kena debu aja dicuci ulang gitu. Saking dia aktifnya. Nah jadi untuk yang koleris, ya terkadang sampai dia usia senja pun, usia tua pun, dia masih aktif. Jadi kalau kita lihat mungkin ada kakek-kakek atau nenek-nenek gitu masih rajin nyapu halaman rumah dan sebagainya. Itu ciri-ciri koleris tuh. Jadi jangan dilarang Bapak Ibu. Begitu dia nggak ada aktivitas, itu cepat sakit. Cepat sakit. Ya, 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 ya. Ya. Jadi ya koleris justru biar dia tetap sehat, kasih banyak pekerjaan. Itu poinnya. Karena dia punya power di situ. Dia punya kekuatan di situ. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tuliskan tuduhnya. Apa ini yang cocok nih usaha untuk seorang koleris, ya, atau pekerjaan untuk seorang koleris, ya. Karena dia aktif, nggak kenal lelah, dan pekerjaan-pekerjaan yang mengejar target itu cocok banget, ya, cocok banget. Atau yang membutuhkan tantangan, nah itu cocok. Sales. Oke. Ya, jadi koleris sanguin kalau dia handle marketing itu insya Allah mencapai target terus, achieve terus ya. Hebat, hebat.
Yang berikutnya, Bapak Ibu, berkemauan keras dan yakin, percaya diri tinggi. Jadi kehebatan seorang koleris ini, dia punya confidence. Nah, kalau Bapak Ibu punya karyawan yang koleris, dia diminta untuk sebagai istilahnya apa ya, babat alas nih, membuka pasar baru umpamanya, atau merintis usaha baru di satu kota yang cabang usaha Bapak Ibu belum ada di sana. Itu koleris jago. Tapi kalau yang dikasih kepercayaan itu plekmatis Bapak Ibu. Itu nunggu awal tahun terus. Awal tahun enggak juga action. Nanti tahun depan aja enggak juga action Bapak Ibu. Jadi bahasanya nunggu awal tahun gitu. Tahun 2025 feng shui-nya kurang bagus umpamanya katanya. Nah, jadi untuk sesuatu yang baru, perintis atau pembuka jalan, itu percayakan dengan koleris. Karena dia punya kekuatan, ya, bukan overconfident, ya bisa dikatakan overconfident. Dia very confident. Jadi dia yakin bahwa usahanya bisa jalan di daerah yang baru itu. Ya, atau kalau Bapak Ibu punya kantor cabang baru, karyawan yang dikirim ke sana usahakan ada 1 sampai 2 orang yang koleris sehingga kantor itu bisa berjalan dengan bagus. Yang berikutnya Bapak Ibu, kekuatan dari seorang koleris tidak mudah berkecil hati. Nah, maksudnya tidak mudah berkecil hati gimana? Nggak gampang nyerah. Nggak gampang nyerah Bapak Ibu. Ya. Dia lakukan sesuatu gagal, dia coba lagi. Sering disebut ngotot kalau koleris. Dia lakukan sesuatu lagi gagal, dia coba lagi. Dia lakukan sesuatu lagi gagal, dia coba lagi. Ya. Jadi dia tidak gampang menyerah. Atau bisa dikatakan ngotot. Tidak mudah berkecil hati, nggak gampang ciut gitu loh. Nah, bahkan Bapak Ibu, nih, ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar nih ya, ada seorang anak yang dia mungkin habis nonton film Superman, dia yakin bisa terbang tuh kayak Superman. Nah itu confidence-nya koleris tuh. Makanya waktu ada kejadian ya di mana di India atau mana gitu, dia loncat dari jendela Bapak Ibu, dari lantai berapa gitu. Ya, karena habis nonton film Superman itu. Oh, koleris sanguin tuh biasanya tuh. Ya, udah yakin, terus dia maunya explore tuh. Ya kan meninggal kan waktu itu akhirnya. Nah jadi kalau kita punya anak yang koleris sanguin, jangan diajak nonton-nonton film-film yang kalau masih kecil ya. Nah, kalau dia udah 17 tahun ke atas udah lain cerita. Tapi di bawah 17, usahakan kayak film action, film-film yang tantangan atau film-film yang menggunakan senjata. Itu sebaiknya jangan, ya. Apalagi orang tuanya punya senjata tajam atau senjata api gitu. Terus ditunjukin ke anaknya yang koleris, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Dia berani mencoba itu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mengetahui kekuatan ini bisa mengantisipasi baik itu di rumah tangga, di pekerjaan ataupun di usaha, ya. Nah, kalau di perusahaan punya karyawan koleris, jangan taruh di customer service, Bapak Ibu. Ya, diajak berantem tuh customer. Karena koleris nggak suka dengan orang yang mengeluh. Koleris nggak suka dengan orang yang komplain. Jadi kalau ada yang komplain, udah tuh. Dia hajar habis tuh. Wah, kayak gitu aja cengeng. Itu koleris, Bapak Ibu. Ya, karena ada waktu itu satu perusahaan, dia menempatkan karyawannya yang koleris di customer service. Akhirnya ribut besar Bapak Ibu. Ribut besar heboh, hampir sampai ke pengadilan.
Nah, setelah itu di rolling, si koleris tadi di rolling, dia akhirnya dipindah ke bagian gudang. Ya, tadinya di customer service. Nah, jadi kalau kita paham, kita tahu nih penempatan yang baik itu di mana. Yang berikutnya, kekuatan dari seorang koleris itu independen, mandiri, tidak terlalu membutuhkan teman dia. Nah, jadi kenapa tadi dia cocok si koleris ini kalau kita kirim ke daerah yang baru atau usaha yang baru buka? Karena dia nggak butuh banyak orang. Dan biasanya usaha kita yang baru, ya itu kalau langsung banyak orang, biasanya boncosnya digaji, Bapak Ibu. Ya, di beberapa usaha kami, itu kami mengalami itu. Boncos digaji. Nombok akhirnya operasional nggak ada dana, omset masih kecil ya, akhirnya tutup. Ya, tapi kalau koleris yang dikirim, ya dia multitasking. Apakah wanita, apakah pria, itu multitasking, Bapak Ibu. Dia bisa mengerjakan beberapa hal di waktu yang bersamaan. Nah, ini kehebatan seorang koleris. Ya, jadi Bapak Ibu paham nih, kalau punya karyawan penempatan di mana, kalau punya anak yang koleris, ingat dia independen dan mandiri. Enggak terlalu suka diatur oleh orang tuanya. Ya, contohnya anak kami yang nomor 2 itu Stella itu koleris tuh Bapak Ibu. Jadi umpamanya dia mau liburan kemana atau mau pergi kemana, ya dia nggak mau kopernya yang iniin apa eh, mamahnya gitu. Dia iniin sendiri kopernya, packing sendiri Bu, Bapak Ibu. Packing unpacking sendiri. Oke. Oke, sampai sini silakan Bapak Ibu. Kalau mau ini bertanya, open mic saja. Nggak usah open cam, nggak apa-apa. Silakan. Kalau belum, Saya Pak, boleh. ya silakan. Silakan. Kalau koleris ada kemungkinan introvert nggak Pak? Dia bukan introvert, tapi dia dingin. Mungkin kan apakah koleris introvert gitu pertanyaannya. Apakah Iya. koleris introvert? Jawabannya Bapak Ibu, dia bukan introvert, tapi dia dingin. Kenapa dia dingin? Dia hanya mau berbicara yang penting-penting saja dan berkualitas. Sehingga cenderung kesannya dia introvert. Dan dia cenderung tidak mau sembarangan berinteraksi dengan orang. Saya punya satu siswa kita yang pernah belajar sama kita ya. Nah, dia koleris Bapak Ibu. Dia punya butik. Selama dia punya butik itu, dia nggak pernah muncul keluar. Tapi dia koleris. Nah, kenapa dia tidak muncul keluar? Bukannya introvert. Dia merasa ya nggak perlu gitu loh. Nggak perlu ketemu banyak orang gitu. Dia biasanya mau ketemu dengan yang orang-orang berkelas, berkualitas gitu. Oh ya, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan nih yang di TikTok ya. Koleris sanguin cocoknya berpasangan dengan yang apa? Nah, cari yang melankolis, perpaduannya sanguin juga. Jadi sanguinnya sama-sama ya. Jadi ada pertanyaan dari pemirsa kita di TikTok, kalau dia personalitiesnya koleris sanguin, cocoknya pasangannya bagaimana? Tapi ini di luar topik nggak apa-apa. Ya mungkin nanti kita ada topik khusus tentang ini ya relationship atau pasangan yang cocok dari setiap personality.
Nah, tapi materi ini sebetulnya sudah kita sediakan, kita upload ya. Kalau teman-teman mau belajar lewat videonya di YouTube YouTube channel Mentor Pribadian. YouTube channel Mentor Pribadian itu ada materi yang cocok pasangannya memiliki personality apa dari setiap kepribadian. Ya, gratis Bapak Ibu. Gratis, silakan ditonton, diakses. Kalau nggak salah bisa sih di-download kalau nggak salah ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu kembali lagi ke kekuatan tadi. Seorang koleris, oh ya, yang tadi nanya terjawab ya, Mbak ya. Dia bukannya introvert, tapi itu tadi dia dingin. Maksudnya itu pilih-pilih gitu loh. Dia berinteraksi dengan siapa. Ini mungkin kalau misalnya ada seseorang dia itu kalau berada di tengah keramaian, misalnya ada pertemuan gitu, kumpul-kumpul gitu, dia tuh kayak apa capek gitu. Jadi butuh apa kekuatan lebih untuk sampai mengikuti. Jadi walaupun misalnya hanya setengah jam atau 1 jam, itu kalau udah selesai itu dia kayak semacam capek banget gitu. Itu masuk ke koleris bukan? Ya, sebetulnya dia bukan capek, tapi dia merasa pertemuan itu nggak worth it bagi dia. Dalam arti gini, ini bukan kelasnya gua gitu. Gitu lah kesannya. Tapi kalau pertemuan itu dia tahu bahwa itu berharga atau berkelas gitu kan ya, itu dia ikutin sampai selesai. Dan dia semangat. Jadi kalau dia tidak antusias, berarti si koleris ini sudah ngelihat pembukaan dari kelas itu, dia menilai, ini kayaknya isinya ecek-ecek nih gitu. Gitu. Itu sering kami hadapi, sering. Ya, jadi ada seorang suami, dia mau ngajak istrinya, dia ngomong, Pak, nanti istri saya mau ikut workshop nih, mau ikut training nih. Kan kita sebulan sekali di Jogja itu kita adakan workshopnya di Hotel Alana, Bapak Ibu. Hotel Alana ya. Itu sebulan sekali kita adakan, 8 jam durasinya. Nah, si suami ini ngomong, istriku biasanya Pak, itu kalau 15 menit, menurut dia kurang menarik, dia keluar ruangan Pak dan pulang. Nanti mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kalau istriku seperti itu. Nah, pada saat si suami itu cerita, saya langsung nanya, Pak, boleh nggak lihat foto istri? Begitu ditunjukin Bapak Ibu. Wah, koleris. Koleris sanguin. Sanguinnya nggak suka belajar, kolerisnya nggak suka yang ngecek-ngecek. Wah, ini tantangan nih bagi kami kan. Nah, akhirnya tibalah hari workshopnya, tiba. Nah, ada triknya Bapak Ibu. Kan kemarin kita bahas makanan ego ya, kebutuhan emosional ya. Betul ya? Nah, makanan ego tuh. Nah, begitu sebelum acara dimulai, saya samperin itu si ibu. Ya, samperin si ibu, ya saya pertama nyapa dulu suaminya. Oh iya Pak, ini istri saya, udah kenalan gitu. Udah Bapak Ibu, langsung kami kasih makanan egonya. Kami langsung kasih makanan egonya. Ya, salah satu contohnya gini, kami katakan, namanya Bu Rina. Bu Rina, terima kasih Bu, sudah berkenan mau menemani Bapak. Nah, hati-hati kalimatnya dengan koleris. Kalau saya ngomong, terima kasih ya Bu, udah mau ikut training kita. Oh, dia merasa direndahkan. Nggak mau. Jadi, kami udah persiapkan juga. Ingat, koleris itu, dia frekuensinya paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi, dia nggak mau direndahkan.
Nah, jadi kami katakan, Bu, selamat datang di workshop Personality Plus, bla bla. Saya langsung ngomong, terima kasih ya Bu, sudah berkenan mau nemeni Bapak hari ini. Semoga nanti acaranya berkenan untuk Ibu. Wah, dia langsung senyum, bla bla bla. Akhirnya kita ngobrol, terus kita kasih lagi makanan egonya, kita kasih lagi kebutuhan emosionalnya. Singkat cerita, sebelum acara itu sudah terjadi bonding, Bapak Ibu. Bonding. Dah, begitu masuk acara dimulai. Biasanya kan MC itu bisa 15 sampai 30 menit untuk melakukan energizer, Bapak Ibu. Atau pembukaan dengan permainan-permainan gitu kan ya. Sambil nunggu peserta yang telat nih. Nah, waktu itu karena ada si Ibu koleris ini, saya ngomong dengan MC-nya, nanti openingnya aja cukup 5 menit gitu saya. Dan si MC udah paham, oh berarti ini ada peserta yang koleris. Karena koleris itu udah suka bertele-tele. Iya, betul. Jadi kalau dia masuk kelas gitu, dia harus tahu dulu manfaatnya apa nih gua belajar ini. Kalau dia nggak dapat poinnya, manfaat untuk dia, apa yang dia mau pelajari, itu dia 15 menit keluar. Nah, ini betul si MC paham, hanya 3 menit openingnya, biasanya sampai 30 menit, ini hanya 3 menit. Udah, saya langsung maju. Nah, ini tantangannya. Kami sebagai seorang trainer, tantangannya adalah bagaimana di waktu yang singkat itu udah terjadi connecting dengan peserta. Feel-nya dapat gitu, atau ruhnya dapat, atau apa ya namanya istilahnya, ya bonding, chemistry-nya. Nah, karena si koleris ini dia sudah sebelum acara udah kita kasih makanan ego. Alhamdulillah pada saat kita sarankan untuk pindah duduk di depan, dia berkenan Bapak Ibu duduk di depan. Suaminya sampai heran. Suaminya sampai heran. Biasanya istri saya itu selalu duduk di belakang katanya. Ini Pak Herman pakai ilmu apa ini? Ya ilmu personality kata saya. Ilmu personality. Alhamdulillah 5 menit pertama lewat, 5 menit kedua lewat, 5 menit ketiga lewat, setengah jam lewat, 1 jam dia masih betah duduk situ. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, total 8 jam dia tetap mengikuti acaranya. 8 jam totalnya. Suaminya sampai keheran-heran. Nah, dari situlah dia. Akhirnya mereka waktu itu pakai di perusahaan mereka. Sekarang perusahaan mereka maju, ya. Penempatan karyawannya dia pakai pola Personality Plus, perekrutan karyawannya dia pakai pola Personality Plus, dan sekarang usahanya sudah ada cabang di beberapa tempat. Nah, itu si koleris. Terjawab ya, Bu ya? Berarti koleris cenderung egonya agak tinggi ya, Pak? Betul, agak tinggi. Tapi kalau dia sudah percaya dengan kita, Bu, itu dia totality. Dia memang susah percaya. Tapi kalau dia udah percaya, ibaratnya isi perutnya dikasih. Dan dia nggak bisa dipaksa ya, Pak ya? Ya, betul. Tidak bisa dipaksa, tapi dimintai tolong paling suka. Oke, betul banget. Ya, jadi kalau saya nyuruh koleris, saya ada kalimat tolong. Tolong ya, oke. Ya. Paham sekali. Makanya kan tadi saya sampaikan ke beliau, ke Ibu itu, Bu, terima kasih ya sudah mau nemenin Bapak. Tapi kalau saya ngomong, Bu, terima kasih ya sudah mendaftar workshop ini. Dia merasa, wah, gue mau dijadiin murid nih. Bukan kelasnya dia, Bu, jadi murid. Justru tunjukkan bahwa kita justru yang akan belajar sama dia. Dan tidak mau cenderung tidak mau bersifat dinasehati atau digurui ya. Betul. Dia paling nggak suka digurui.
Oke. Kerjaan dia setiap hari menggurui orang lain. Oke. Jadi kayaknya harus di ini ya, itu hati gitu ya, Iya, Pak. Oke. betul. Dan lucunya Iya. koleris itu, Bu. Lucunya koleris, dia nggak sadar bahwa setiap hari dia menggurui orang lain. Iya. Karena itu alami, Bu. Alami. Oke. Orang nggak minta nasihat aja, sama si koleris dinasehatin. Apalagi kalau minta nasihat. Tambah banyak tuh, Bu, keluarnya. Nasihatnya dari sang koleris. Oke. Gitu. Ini setelah saya ini lihat kekuatan koleris, jadi kayaknya anak saya cenderung ke sini gitu. Gitu ya. Oke, Anak ibu dan cewek, cowok? Cewek, cowok? perempuan. Oh, perempuan. Oh, Iya, iya. tapi dia tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi kalau lagi ngomong cuma nggak banyak Iya. ngomong yang ini gitu, hanya poin-poin. Kalau mau cerita juga dia nggak suka yang bertele-tele, suka minta poinnya Iya. aja apa gitu. Memang seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Kuliah, Bu? Oke. Kuliah? Udah nikah, Pak. Kuliah atau? Udah nikah. Oh, sudah ya. Iya. Oke, nah terus masih tinggal di tempat ibu? Enggak. Oh, Cuman tapi dulu awal-awalnya ibu menginginkan dia tinggal dekat ibu ya? iya, tapi Iya. iya, kayaknya saya sebenarnya banyak berseberangan ya dengan kepribadian saya. Ya, bukan berseberangan, Bu. Ibu juga koleris. Dia koleris, jadi ibaratnya api ketemu api, Bu. Oh. Kobongan namanya, kalau bahasa Jawanya. Kobongan. Jadi, nah sekarang dia tinggal di rumah sendiri atau di mertua? Sendiri sama suaminya. Oke, ya cocok Bu. Karena kalau koleris sudah berkeluarga itu, tinggal di tempat mertuanya dia gerah, tinggal di tempat orang tuanya sendiri, dia merasa tertekan. Gitu. Iya. Gitu. Jadi Bu Rati kasih kepercayaan dan jangan terlalu dikontrol, Bu. Dia nggak suka terlalu dikontrol. Iya, betul. Tapi Bu Rati kasih kepercayaan aja sama dia. Iya, saya selama ini juga saya seperti itu, sudah berusaha ke sana. Ya, dan kalau Ibu udah kasih kepercayaan, jangan ditanya lagi. Okay. Jangan tanya lagi. Jadi contohnya umpamanya, ini contoh kecil umpamanya. Dia tinggal di mana, Bu, sekarang? Di Bandung? Di Serpong. Oh, Serpong. Umpamanya dia dari Serpong. Terus kasih kabar Ibu, Mami, aku mau ke Bandung. Hari apa, Neng? Hari Minggu ya, Mi. Dah, Ibu cukup jawab, iya, Mami tunggu. Nanti hari Minggu, jangan Ibu chat lagi ke dia. Jangan terus Ibu chat, jadi nggak kamu ke Bandung? Dia nggak suka itu. Iya, atau dia lagi di jalan, Ibu tanya, sampai mana, Neng? Dia nggak suka itu. Biasanya begitu dia ditanya sampai mana, dia kirim tuh location map-nya. Live location dia kirim. Iya. Betul banget, Pak. Ibu kontrol sendiri aku sampai mana. Oke. Jadi paham. yang disebut kasih kepercayaan itu, ya, yang disebut kasih kepercayaan, ya udah, dia ngomong hari Minggu, masalah dia nyampainya jam berapa, terus sampai mana, Ibu percaya aja, dia hari Minggu pasti nyampe. Oke. Gitu. Kecuali sampai Minggu malam kok nggak nongol, terus Ibu tanya sampai mana, Neng, itu wajar. Tapi kalau dia baru jalan, Ibu tanya sampai mana, kesel dia. Kesel. Iya, betul, sering banget seperti itu. Oke. Sering ya, Bu, ya. Iya, terima kasih sekali nih saya dapat pengetahuan yang insya Allah bisa dipraktekkan. Iya, nanti kalau dia pas lagi ke rumah Ibu, kalau Ibu memang menyediakan makan, Ibu nggak usah suruh-suruh dia makan. Dia nggak suka. Iya, Bu. Iya. Cukup dikasih tahu, Mami sudah
membuat masakan kesukaan kamu. Dah, cukup. Masalah dia mau Oke. makannya kapan, biarkan dia, Bu. Oh, oke, oke, oke. Nggak mau disuruh-suruh. Paham, paham. Nah, udah punya anak dia, Bu? Belum, baru Oh, nikah setahun belum. yang lalu. Iya. Oke, oke. Nah, nanti kalau dia udah punya anak, dia nggak Mhm. suka juga anaknya terlalu diatur-atur nenek. Oke, oke. Iya. Dan ibu jangan setiap bulan nanya, Neng udah ngisi belum? Oh, enggak itu. Neng udah ngisi? Enggak, untuk yang itu enggak saya. Tambah stres nanti dia, Bu. Iya, iya, untuk hal-hal yang seperti itu enggak saya enggak nanya-nanya. Iya, gitu Bu Cuma Rati, kadang terjawab ya? iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nanti kita bahas lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, kita coba selesaikan materinya yang koleris ya. Biar malam ini kita bisa dapat 2. Untuk pertemuan berikutnya kita tinggal selesaikan yang 2-nya. Oke. Yang berikutnya, koleris itu berbakat memimpin. Dan dia berorientasi dengan tujuan. Jadi koleris ini, dia dari lahir itu sudah berusaha mempengaruhi lingkungannya. Memimpin. Ya, memimpin dia. Coba aja ingat-ingat ya, anak-anak yang koleris atau Anda yang koleris. Anda rasanya senang banget itu kalau bisa jadi ketua kelas atau ketua OSIS gitu kan ya. Jadi memimpin itu salah satu bakat alaminya. Kalau sanguin bakat alaminya menjual. Kalau koleris itu memimpin bakat alaminya. Kalau plekmatis bakat alaminya mendengar, pendengar yang baik. Nah, kalau melankolis bakat alaminya menganalisa atau mengevaluasi. Nah, koleris berbakat memimpin dan dia fokus dengan tujuan, fokus dengan goal. Nah, terus yang berikutnya, kekuatan seorang koleris mencari solusi praktikal. Jadi kalau ada permasalahan, dia jago mencarikan solusi yang praktis. Ya. Solusi-solusi yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang praktikal. Itu kehebatannya. Jadi kalau mamanya lagi ada permasalahan perusahaan atau ada permasalahan di organisasi, tanya dengan seorang koleris, gimana nih solusinya? Itu mereka jago. Dan kalau dia kasih solusi, ingat kasih kepercayaan. Ya, kasih kepercayaan. Ya insya Allah dia pasti bisa menyelesaikan. Nah yang berikutnya, kekuatan dari seorang koleris, dia langsung bertindak. Ya, dia action dan menyukai tantangan. Jadi dia nggak nunggu besok. Jadi begitu ada program kerja dan sebagainya, koleris biasanya ambil garda depan. Nah, usaha apa, ya, pekerjaan apa yang membutuhkan kecepatan waktu dan action ini dan suka tantangan. Nah, itu Bapak Ibu bisa tuliskan di kertas. Yang berikutnya adalah koleris ini dia bisa unggul dalam situasi darurat. Jadi kalau udah kondisi genting, udah keadaannya sangat darurat, Bapak Ibu, dah pasrahkan, percayakan dengan seorang koleris. Ya, insya Allah hasilnya bagus. Yang terakhir Bapak Ibu, koleris itu dinamis dan aktif. Sudah ini ya tadi ya. Sebentar. Udah Bapak Ibu. Untuk yang melankolis sama plekmatis,
nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Di pertemuan berikutnya. Baik, Pak CPI, penjabaran materinya sudah cukup, sudah selesai untuk yang sesi ini. Ya, kita masih ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan. Saya Silakan kembalikan ke moderator. Ibu Bapak yang ingin bertanya, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, silakan. Untuk Tanya ya, usaha, Coach. Ya, silakan lanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ice, Waalaikumsalam silakan Bu Ice. Ya, terima kasih Coach Hermansyah atas ilmunya. Ini Ya, boleh saya pertanyaannya? Yang ya pertama, pertanyaannya silakan. tentang koleris tadi ya, Coach ya. Yang koleris Ya, itu kalau saya amati dari ciri-cirinya itu kadang mereka itu dalam sikap kesehariannya, dalam kegiatannya itu kadang tidak disukai orang gitu, Coach. Itu solusinya bagaimana? Karena dengan sikapnya itu gitu. iya. Yang pertama. Oke. Terus yang Yang terus kedua, yang kedua, saya ingin tanya tentang suami saya. Ini ada fotonya. Boleh ya, ditentukan ya, Coach ya? boleh. Udah. Oke. Ya, melankolis, flegmatis. Kalau udah tua seperti ini, Coach, sama ya, Coach? Sama, personality nggak berubah. Nggak Nggak berubah. berubah ya? Oh gitu ya. Jadi personality itu mirip sidik jari. Mirip sidik jari. Jadi dari dia lahir sampai dia meninggal itu tidak berubah. Nah, yang bisa gitu. berubah adalah kebiasaan-kebiasaannya aja. Ambil contoh nih, Sengmin. Sengmin kan personality-nya pelupa, susah konsentrasi itu. Nah, apakah dia setelah belajar personality terus dia nggak jadi pelupa? Nggak juga, masih pelupa. Saya kita ada Sengmin. Itu sering banget, bro. Pernah saya bawa kendaraan gitu, saya lagi pengen ke warung mana, kita bawa motor gitu. Berangkat naik motor, pulangnya saya jalan kaki karena dekat rumah. Motornya ketinggalan. Nah, jadi ya itu tadi tidak berubah sampai dia tua pun, sampai meninggal pun seperti itu. Ya. Terjawab, Bu Ica? Ya. Terus yang tadi, yang koleris tadi, Coach. Itu kalau dia tidak disukai orang gitu dengan sikapnya yang berkemauan keras kayak gitu-gitu. Apalagi Ya. dalam sebuah komunitas kayak gitu, kayak dia sebenarnya dia itu adalah bawahan gitu loh. Tapi Ya. kok dia malah kayak mengatur atasannya seperti itu, gimana, Coach? Nah, betul sekali. Jadi koleris itu dia tidak mengenal gelar, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan. Dia cenderung dominan. Memang cenderung dominan. Dan betul, saya dulu tuh pernah kenal salah satu komandan, ya komandan angkatan udara gitu ya. Nah, dia flegmatis, tapi itu tadi, ya tetap cenderung anak buahnya yang koleris yang mengatur atau mengendalikan. Nah, jadi wajar saja kalau seandainya tadi ibu punya anak buah yang koleris, yang ngatur-ngatur ibu, wajar itu. Dan itu justru kalau ibu pintar penempatannya, ya ibu paham penempatannya, ibu bisa dalam tanda kutip memposisikan dia sebagai leadernya, gitu loh. Dan itu akan menghasilkan karya yang besar sekali, gitu. Jadi ya kalau bahasanya pintar memanfaatkan gitu.
Dalam memempatkan itu luar biasa itu pekerjaan banyak yang beres. Dan memang benar, koleris cenderung sering menciptakan konflik sehingga dia ya dengan lingkungannya ibaratnya itu bukan yang nggak disukai, disengitin gitu loh. Karena dia terlalu dominan tadi, jadi membuat kiri kanan itu gerah gitu loh. Posisinya seperti itu. Ya, terjawab Ibu ya. Jadi bagaimana caranya di koleris ini? Ya memang harus belajar. Sebentar lagi. Nah, tapi masalahnya koleris ini sulit juga untuk belajar dia. Jadi usahakan ya koleris, ya poinnya dia kalau dia mau belajar, dia mau berkembang, wow, itu hasilnya akan sangat bagus leadershipnya, ya. Tapi koleris yang dia belum mau membuka diri atau sulit belajar, itu ibaratnya kalau di film itu lesson to kill. Dia punya kekuatan lesson to kill. Ini anak buahnya banyak yang tepar itu. Atau teman sekantor, teman sekerjanya banyak yang klepek. Nggak sulit ngikutin langkahnya. Tapi kalau dia mau belajar, dia mau membuka diri, wow, leadershipnya akan sangat powerful sekali si koleris ini. Berarti kalau koleris itu kalau dia menyadari dirinya, dia lebih banyak jadi agak ngerem gitu ya, Coach ya? Iya, betul. Maksudnya tidak terlalu menjadi tidak dominan gitu ya, mengerem untuk tidak banyak ikut ngatur kayak gitu ya. Nggak bisa. Si koleris walaupun nggak dikasih jabatan, nggak dikasih kedudukan, dia alaminya ngatur. Apalagi dia dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, itu super ngatur itu. Gitu. Jadi dengan kita memahami personality atau karakter orang-orang di lingkungan kita, ya itulah yang membuat kita lebih bahagia, lebih happy, lebih bijak. Jadi kalau Bu Ice punya anak koleris, ya, walaupun dia mungkin baru SD atau SMP, jangan heran kalau dia mendominasi di rumah itu. Dia mau ngatur semuanya di rumah itu. Nah, tapi kalau kita paham personalitinya, kita tahu cara ngasih makanan egonya, kebutuhan emosionalnya, dia akan tumbuh menjadi anak yang berprestasi, ya, dan luar biasa. Seperti anak kami yang nomor 2, itu ada kolerisnya. Stella itu ada kolerisnya. Jadi caranya gimana cara kami menggali potensi dia? Ya kita selalu minta saran dia. Dan dia dengan enjoy, dengan lancar menceramahi orang tuanya, bapak ibu. Kadang-kadang saya ngebatin gitu. Oh berarti nih ilmu training kami selama ini dia bisa pahami gitu. Gitu ya Bu Ica ya? Ya, Coach. Baik. Baik, terima kasih, Coach. Terima kasih Bu Ica. Pak Sepi. Saya bertanya. Oh ya Mbak Dara, silakan Mbak Dara. Ini saya punya kakak. Maksudnya dia tipe apa ya kok dominan sekali maksudnya. Ini yang pakai kacamata. Ada 2 foto, Bu. Yang pakai kacamata. Kalau satunya saya itu. Agak tinggi dikit, fotonya naikin dikit. Oke, coba. Oh, sanguine itu. Tapi dia kok sepertinya cocok dengan koleris ini tadi. Satu
menangan. Kita itu pokoknya adik-beradiknya itu tidak boleh kalah dengan beliau itu. Iya, ya Selalu mengatur kolerisnya gitu. mendukung, kolerisnya mendukung, tapi nomor satunya sanguin. Jadi sanguin itu Oh, gampang kalau dia lagi ngumpul, kan dia kekuatan sanguin tadi kan pembicara yang baik dan banyak kan, banyak iya. bicara. Ya, kasih dia porsi untuk ngomong duluan di awal. Kita tidak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara pokoknya. Kalau A ya A gitu. Aduh, saya sampai bingung gimana cara Nggak apa-apa, Bu. Dan sanguin itu kadang-kadang diiyakan aja cukup, ya. Nanti dia sendiri lupa apa yang dia usulkan ya atau yang memang dia ya bicara. lupa benar. Masa iya deh katanya, ya Allah kita sudah sakit hati gitu. Sementara besoknya dia tidak ingat apa yang Dia lupa, diucapkan gitu betul. loh. Betul, karena sanguin itu seperti lewat gitu aja, Bu. Dia kalau ngomong atau berpendapat gitu. Jadi kalau kata wong Palembang itu, yo kebaik. Gitu, Bu Dara. Baik, terima kasih. Itu aja yang ingin saya tanyakan Ya, selama ini kan beliau itu kebetulan kakak pertama kami. Jadi ya. semua adik-adiknya itu satu harus menuruti apa yang dia katakan, harus hormat. Tidak hormat dikit, waduh itu bunyinya Ibu, sudah. Ibu caranya kalau dia datang banyakin siapin makanan. Dia nggak pernah datang ke adiknya, kita yang harus datang ke rumahnya. Oh, lebih bagus. Lebih bagus kan biasanya banyak makanan kan kalau Ibu Iya, datang di ke rumah. rumahnya banyak sekali Iya, makanan. Pokoknya betul. orang itu pemberi. Mm-mm. Ibu tinggal puji. Wah, yang ini enak. Wah, yang ini sedap gitu. Dan usahakan kalau Ibu datang Iya. sama adik-adik gitu kan ya, bawain dia hadiah. Oh iya, memang. Terserah apa gitu hadiahnya. Ya, yang penting ada buah tangan lah. Nanti Ibu Tapi lihat reaksinya. Kalau Ibu bawain hadiah, adik-adik lain bawa hadiah juga, ya, nggak ketang apa itu namanya ya. Umpamanya pokoknya sop. makanan lah. Enggak, selain makanan yang lain gitu nggak apa-apa, Bu. Ibu bawain. Oh, Nanti Ibu lihat reaksinya si sanguin ini. Dia akan ngasih kesempatan adik-adiknya untuk berbicara dan berperan. Puji tapi dulu. oh, baik. Dan jangan lupa katakan, kakak cantik sekali hari ini. Itu jangan lupa itu. Sudah, kalau itu sudah saya lakukan. Cuman ini yang menjadi pertanyaan begini. Beliau itu seperti mempunyai dendam tersendiri terhadap adik-adik kami gitu. Karena pernah mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaannya. Sampai sekarang itu tidak mau memaafkan. Saya juga heran ini. Ya Allah, gimana caranya gitu kan. Pendendam Ya. sepertinya gitu. Caranya minta maafnya sambil ngasih hadiah. Sudah ke sana semua. Kayak makanya ya Allah sudah sepuh kok kayak begitu gitu loh ya itu yang saya herankan. Ya diiyain aja, apalagi kan kalau usianya memang sudah sepuh, nggak ada ruginya kita membahagiakan beliau di hari tuanya. Seperti Coba itu. nanti. Ya. Beliau kebetulan dosen mantan dari Garuda juga. Jadi sepertinya karena dosen ya bisanya menceramai kita padahal kita ini sudah tua ya harus iya gitu ya sedang ya gitulah. Iya. Jadi kenal dengan ini Kapten Pilot Amir Hamzah. Itu mungkin kakak saya yang ini yang mengenalnya mungkin karena tanya nanti Pak Amir Hamzah, Kapten Pilot Amir Hamzah. Nanti coba saya tanyakan kalau saya kesana. Kebetulan Pak Amir Hamzah itu juga salah satu penggiat Personality Plus juga. Oh. Rekan bisnis kami begitu. Baik. Beliau ini mengenal dosen di Mercu Buana di Kebon Jeruk itu loh. Oh iya. Oke. Oke Bu Dara, selamat mencoba ya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga membawa manfaat. Baik, berikutnya Bu Rini yang sudah resen. Silakan Bu Rini, open mic. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, silakan. Maaf, saya
nampakkan ini ya, Coach. Kemarin kan Ya. sudah wajahnya sudah ditebak kalau saya ini koleris dan masuk sanguin. Saya ini sampai emang bener, Coach. Jadi mulai kecil itu mesti kepilih menjadi ketua. Sampai kalau ada pertemuan itu saya takut datang. Masih kepilih sampai tua begini masih kepilih. Oh, Jadi gitu. iya, mulai kalau kecil OSIS sini. Kawan Nah, bayi. kawan bayi. Itu tadi betul yang dikatakan Coach. Iya. Pertanyaan saya, kelemahan saya itu kan di tekanan tinggi ya. Iya. Jadi sifat kali yang sering dekat dengan ketidaksabaran dan mudah marah itu apa strategi praktis bukan sekedar hitung sampai 10 yang bisa saya terapkan untuk Iya. mengelola reaksi cepat ini dalam situasi itu yang agak nggak mudah gitu, Coach. Iya. Iya, itu. Terima kasih, saya tunggu solusinya. Oke. Bisa diulang dikit, Bu. Pertanyaan intinya apa, Bu, tadi, Bu? Gimana? Meredam emosi. Ya, jadi sabaran itu kan saya mudah marah. Iya. Ya tadi suka ngatur ini apa strateginya, tidak sekedar hitung cepat gitu. Rasanya kayak panas gitu mau meredam kok sulit. Baik, Bu. Ibu coba aku ada ini kemarin ya. Saya coba ini lagi nih. Ya, kemarin ada nih materinya. Sebenarnya ada materi bagus. Coba nanti saya kirim, Bu, ada materinya. Jadi ada beberapa terapi. Jadi kalau kita lagi emosi, kita melakukan apa, gitu kan ya. Tapi yang paling kami sering lakukan untuk teman-teman yang koleris itu, ya ada 2 sih, Bu. Jadi pada saat udah mulai emosi itu, kita tarik napas dalam sampai 3-7 kali, ya kan? Terus yang berikutnya ambil wudhu. Kalau bisa sempat sholat sunnah 2 rakaat bagus, tapi kalau enggak ya minimum ngambil wudhu lah. Gitu. Itu sih sebetulnya. Tapi yang paling praktis itu ambil napas memang. Kalau pada saat sudah mulai muncul tuh emosi kita. Nah, terus ada beberapa action lagi. Mungkin Ibu harus rajin olahraga, Bu Rini. Karena olahraga itu meredus ini juga, emosi kita juga. Halo Bu Rini. Bu Rini. Oh, enggak kebentar. Oke, Pak Safi, saya kembalikan karena waktunya sudah ini tidak memungkinkan ini, Bapak Ibu, saya harus jemput anak ini. Anak kami dia lagi belajar experience yang Stella tadi itu di salah satu coffee shop. Ini jam 9 harusnya tadi dijemput, tapi nggak apa-apa ini mundur dikit. Tapi nggak apa-apa nih, ada pertanyaan terakhir ya untuk Pak Parkul. Silakan Pak Parkul, udah raise hand. Halo Pak Parkul. Silakan Pak Fatul. Assalamualaikum, Coach. Ya. Apakah hobi itu bagusnya misalkan koleris, hobinya bagusnya ini, sanguin bagusnya hobinya gini, terus pragmatis hobinya bagusnya ini, melankolis apa gitu. Itu ada nggak, Coach? Iya, ini ada di materi yang ini.
Ini kok agak kabur ya kameranya. Nanti mungkin nanti kartunya saya kirim aja ya ke Pak Safi'i ya. Oh iya. Ada daftarnya di sini, ada daftarnya. Nanti Oh iya, iya. ya, saya kirim ya Pak Badal ya. Oh Saya iya, kirim iya, Coach. Semua, ke Pak. semua. Iya, Jangan saya Pak Fatul aja. grup ya. Ya. Oh iya. Oke, Ya, oke. Coach, terima kasih. Yo, makasih. Ya, Monggo Mas Safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kembalikan Mas Safi. Terpental. Monggo Pak. Halo, Coach. Iya, Nggih. silakan Mas Safi. Waktunya saya kembalikan. Iya, baik. Untuk yang belum dijawab atau untuk yang bertanya, boleh nanti WA ke saya, nanti saya lanjutkan, saya Iya, teruskan ke Coach siap. Hermansyah. Ya, Nanti boleh, boleh. akan Boleh. Hmm. jawab. Atau Mohon maaf mungkin karena ya, waktunya sudah di penghujung itu. Alhamdulillah kita telah bersama menimba hikmah yang luar biasa malam hari ini bersama Coach Hermansyah, memahami betapa pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan emosional diri, khususnya untuk jiwa melankolis yang lembut dan penuh rasa. Semoga Semoga dari pembelajaran kita malam hari ini kita semakin matang, bukan hanya di dalam berpikir, akan tapi juga merasakan dan memaknai setiap perjalanan hidup. Dikarenakan sukses sejati bukan hanya diukur dari apa yang kita capai, akan tapi juga dari seberapa dalam kita mengenali diri, juga mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Coach Hermansyah yang telah memberikan ilmunya yang sungguh sangat luar biasa kepada kita. Juga terima kasih kepada seluruh peserta Mukminpreneur malam hari ini. Teruslah berproses, teruslah belajar, dan kita jadi mukmin yang kuat, juga tenang dan penuh cinta. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah dengan tema yang lebih menggugah jiwa. Dari saya Ahmad Syafi'i, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hermansyah. Terima kasih Pak Safi'i. Sama-sama, terima kasih Jazakumullah semuanya. khairan. Terima kasih Coach Pak Safi'i. Mohon izin ya, saya tutup.